Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa. Marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita hadir kembali untuk melanjutkan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi yang telah mengangkat derajat manusia dari alam jahiliyah sampai pada alam yang seperti sekarang ini, modernnya luar biasa. Sebelum kita mulai aktivitas kita, marilah sama-sama kita membaca doa. Silahkan Heri Irawan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Sama dengan hari-hari biasanya, sebelum pelajaran kita mulai, kembali kita membaca ayat Al-Quran. Silakan adik-adik buka Al-Qurannya. Nur Hidayah dipimpin bacaan Al-Qurannya. Ayat keberapa sudah? Al-Baqarah ayat 19. Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 19. Silakan Daya dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kasaybin minas samaa'i fihi sulumatun wa ra'du wa baraq. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hasaral maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yahtafu absarahum. Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza aslama alaihim qamu. Walau syaa Allahu lasahaba bisam'ihim wa absarihim. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Sebelum kita lanjut, adik-adik dengarkan dulu namanya. Agna, Airin, sakit apa ini Airin? Ada yang sudah cek di rumahnya? Oh iya. Amanda, Ashar, Asmiranti, Fitriani, Heri Irawan, Mardiana, Titin kemana nih? Belum bisa balik kemari, Bu. Mawar? Mawar juga sakit ya. Milna, Ubaidillah, Mufida. Siapa lagi yang tidak hadir? Putri Aulia kenapa? Putri Aulia sakit juga ya. Siapa lagi? Santi kenapa? Tidak ada lagi? Ya, jadi kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa beraktivitas kembali bersama-sama dengan kita di sekolah kita ini. Ya. Adik-adik masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Kita belajar tentang apa? Selain ceramah? Nah, ada lagi yang lain? Yunita, silakan. Kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam ceramah. Kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam ceramah. Apa yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat yang ada dalam ceramah? Silakan, Mufida. Oke. Ada yang bisa berikan contohnya? Suciana? Atau ada yang lain selain Suciana? Yang bisa berikan contoh? Mana Suciana sudah bisa? Silakan. Bapaknya Suciana pulang dari sawah saat malam tiba. Ada yang bisa buat contoh lagi? Silakan. Rahma. Pamanku yang ditoli-toli sedang dirawat di rumah sakit. Pamannya yang ditoli-toli sedang dirawat di rumah sakit. Nah, jadi pertemuan yang lalu kita belajar tentang ceramah, ya. Kalimat majemuk bertingkat yang ada di dalam ceramah, dan masih ada satu yang adik-adik lupakan, apa lagi? Bagian-bagian penting yang ada dalam ceramah. Hari ini yang akan kita pelajari adalah struktur teks ceramah dan unsur kebahasaan yang ada dalam ceramah. Seperti yang kita tahu, ceramah itu sangat besar
peranannya bagi kehidupan kita. Ya. Ada banyak manfaat yang bisa kita ambil. Masih ingat manfaatnya? Selain mendapatkan informasi ketika kita mendengarkan ceramah, kita mendapatkan informasi, ada lagi yang bisa jelaskan ke saya manfaat yang lain? Nah, mendapatkan pahala. Yang lain ada lagi? Selain mendapatkan pahala, apa? Menambah ilmu. Ya, jadi ada banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita ambil ketika kita mendengarkan ceramah. Tergantung ceramah apa yang kita dengarkan. Nah, adik-adik sering dengar ceramah ya? Sering. Oke. Kira-kira siapa penceramah idolanya adik-adik? Nah, siapa lagi? Ustaz Latif. Adi Hidayat, Abi Somad. Siapa lagi? Ustaz Latif. Oki Setiana Dewi. Siapa lagi? Ustaz Latif. Hanan. Nah, jadi ada banyak idolanya adik-adik ya. Ada banyak idolanya adik-adik. Adik-adik boleh seperti mereka. Ya. Adik-adik boleh seperti mereka. Yang penting adik-adik rajin belajar. Jadi ketika belajar harus bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Ya, idolanya adik-adik bisa seperti itu karena dia rajin belajar. Jadi adik-adik harus rajin belajar, jangan putus asa. Ketika mengalami sesuatu jangan langsung putus asa. Ya, harus rajin belajar dan belajar sampai pada nantinya adik-adik meraih cita-cita yang kita inginkan. Ya. Nah, sekarang lihat ke layar depan. Adapun yang akan kita pelajari hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Silahkan, siapa yang mau bacakan? Mutiara, silakan. 3.6 menganalisis isi, struktur dan kebahasaan dalam teks ceramah. Indikator pencapaian kompetensi 3.61 mengidentifikasi struktur dalam teks ceramah. 3.62 menganalisis isi dalam teks ceramah. 3.63 menelaah kebahasaan teks ceramah. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Ya, kompetensi dasar menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam teks ceramah. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah belajar nantinya, ya, silakan. Saya Bu. Silakan. Nomor 1, peserta didik mampu mengidentifikasi struktur teks ceramah. 2. Peserta didik mampu menganalisis isi teks ceramah. 3. Peserta didik mampu menelaah kebahasaan teks ceramah. Oke. Ya. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini masih sama dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang pertama nanti akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD-nya. Di dalam LKPD tersebut ada beberapa teks ceramah yang adik-adik nantinya boleh pilih yang mau dikerjakan, baik tugas kelompok maupun tugas mandiri. Setelah dikerjakan nanti bersama dengan kelompoknya, akan dipresentasikan. Nah, dari kelompok lain boleh mengomentari, ya, boleh memberikan komentar, boleh memberikan masukan hasil kerja temannya. Setelah itu baru LKPD dikumpulkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita tepuk tangan dulu sebelum kita lanjutkan. Adik-adik hari ini kelihatannya semangat sekali, berbeda dengan hari-hari biasanya ya. Jadi camkan itu kalau mau seperti idolanya tadi, adik-adik harus rajin belajar. Nah, sekarang kita bagi dulu kelompoknya. Kalau pertemuan yang lalu sudah kita bagi kelompok, hari ini adik-adik
belum duduk pada kelompoknya masing-masing ya? Nah, kalau begitu silahkan ke kelompok masing-masing. Duduknya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di tengah, kelompok 4 di depan, dan kelompok 5 di belakang. Silahkan adik-adik. Kelompok 1. Ya. Tidur aku udah kayak disambung. Alasan disambung. Ah, Oke, karena sudah pada duduk pada kelompoknya, kembali perhatiannya ke layar depan. Adik-adik, kembali perhatiannya ke layar depan. Kursinya boleh diputar, Nur Hidayah? Boleh putar kursinya. Nah, ya. Sekarang kita masuk ke materi. Di sini ada apa ini? Ada teks ceramah, ya. Nah, silakan dibaca, adik-adik baca sendiri, ya. Dan juga boleh dibuka di buku teks atau buku siswa. Di situ juga ada ceramah, ya. Di buku siswa ada teks ceramah. Ya, di situ. jadi dan disambung. Ada banyak teks ceramah di situ ya. Nah. Kalau ada yang mau baca yang di papan tulis silakan. Mau baca di buku siswanya silakan. Jadi ini ceramah tentang kesehatan. Adik-adik sekali ini, ya, yang diceramai. Setelah baca ini, adik-adik pastinya mendapatkan apa setelah baca ini? Mendapatkan informasi kata Agna, ya. Nah, masih ada sambungannya. Silakan dilihat. Karena biasanya yang suka begadang-begadang itu bukan orang tua yang suka begadang. Tapi yang suka begadang siapa? Anak muda. Nah, anak muda seperti adik-adik. Jadi setelah baca ini mudah-mudahan begadangnya dikurangi. Sudah? Kalau sudah selesai, saya lanjutkan ke materi kita hari ini. Nah, struktur teks ceramah. Jadi ini yang akan kita bahas. Yang pertama pendahuluan. Adik-adik juga boleh lihat materinya kalau tidak salah di halaman 92 di buku siswa. Ya. Pendahuluan berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Kemudian isi berupa argumen pembicaraan berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Selanjutnya di bagian penutup. Bagian penutup bisa dilihat. Silakan Rizky Tama, bagian penutup. Berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Nah, berupa penegasan kembali atas pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Ya, jadi itu adalah struktur teks. Teks apa? Teks ceramah. Sekarang kita lanjutkan ke
berikutnya. Ashar bisa lihat dari sana? Bisa ya? Kaidah kebahasan teks ceramah. Coba Ashar yang pertama atau nomor 1. Orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Ya. Nomor 2 atau yang berikutnya. Selvina bisa lihat? Bisa, silakan. Oke. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Yang kelima, menggunakan kata kerja persuasif. Ya, jadi itu materi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, ada yang mau bertanya? Agna, silakan. Apa yang dimaksud dengan kalimat persuasif? Kalimat persuasif itu adalah kalimat yang berisi ajakan, bujukan, ya, atau himbauan agar apa yang kita katakan orang bisa mengikuti apa yang kita bilang. Ada lagi yang lain? Ini anak bisa paham? Oke, silakan. Ibu bisa dicontohkan kalimat persuasif dalam ceramah itu seperti apa? Contoh kalimat persuasif dalam ceramah, ya, tergantung ceramah apa yang kita dengarkan. Misalkan, kalau di sekolah misalkan ya, yang sering adik-adik dengarkan, mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekolah kita agar tetap bersih dan rapi atau bersih dan indah. Ya, itu ada kalimat persuasif. Berisi apakah dia himbauan atau ajakan? Nah, ya, kalau di dalam contoh misalkan ceramah agama. Ayo anak muda, tunaikan salat atau dirikan salat. Ya. Karena kalau adik-adik tidak dirikan salat akan menyesal di kemudian hari. Nah, jadi ada ajakan di dalamnya. Bisa dipahami ini? Bisa. Oke. Sekarang akan saya bagikan lembar kerjanya. Ya, silakan dibuka. Di situ ada teks ceramah. Adik-adik boleh pilih. Sudah, silakan diperhatikan baik-baik LKPD-nya atau lembar kerja peserta didiknya. Kemudian dikerjakan perintahnya. Ya, lihat baik-baik, kalau ada yang tidak dipahami tolong ditanyakan. Jangan lupa tulis nama kelompoknya.
Tentukan dulu yang mana ceramah yang mau dikerjakan. Karena di situ ada 3 pilihan ya. Rizky Tama boleh ambil buku siswa di sana. Karena saya lihat di sini hanya 2. Di lemari. Jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Di halaman 93 ada. Di situ ada. Bagaimana kelompok 5? Karena kelompok 5 ini sangat sedikit ya, karena ada beberapa orang yang sakit. Silakan. Jelaskan lagi apa yang kita isi itu, kenapa kita jadi gitu. Coba buka buku siswanya. Di situ ada materinya. Nah ya, kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kenapa? Pilih salah satu teks yang ada di situ. Di situ kan ada 3. Pilih salah satunya. Baru ada perintah tugasnya di situ. Ya. Ada tugas kelompoknya. Ini kelompok 4. Sudah paham apa yang harus dilakukan? Saya paham ya.
Jangan kerja sendiri-sendiri ya, fungsikan kelompoknya. Apa lagi? Tinggal dipilih di situ, ada 3 nama di situ. Tinggal pilih yang mana yang mau di. Oh iya. Kelompok 5 bagaimana? Ada kesulitan? Kayak kesimpulannya atau kesimpulannya. Ya. Kelompok 5 ada 2 personilnya yang tidak ada ya. Dan 2 orang yang sakit. Yang lengkap kelompok 2. Kelompok tadi aku. Kalau kelompok 3 ada yang kurang 1. Kelompok 4 juga lengkap ya. Kalau kelompok 1 ada 1 orang yang tidak ada. Ada perintah tugasnya di sini. Dan lihat guys.
kasih aja mas. Ya. Ya kita ini aku simpen. Mau nggak juga berdiskusi. Kenapa Ubaidillah? Silakan. Dari isinya, isi teksnya, karena kita sudah dapat pendahuluannya, dari isinya. Isinya lagi? Yang mana nih mas? Yang nasionalis ini lah. Yang nasionalis yang ini. Nasionalisme. Cari intinya ini. Oh ini penjelasan. Silakan, dibacakan. Kerja kelompok. Boleh satu orang saja yang menulis, yang lain boleh kerjakan tugas yang lain. Ada perintah tugas yang lain ya. Apa? Memang saya tidak perlu hanya satu yang menulis. Silakan kerja itu. Tuliskan ini ya. Ya, bisa dilihat perintahnya ya. Jadi tugas kelompoknya bukan hanya satu itu ya. Ada beberapa. Nah, tuh. Yang lain boleh. Ada. Di sini di LKPD. Tergantung kerangka yang mana yang kamu ambil. Oke. Ada sama kita juga satu. Nah, itu juga ya. Tentukan dulu yang mana ceramahnya. Ya, gitu. Jadi kita juga itu. Iya. Buka lagi. Nah, memang dan bagi-bagi. Selain itu masih ada yang lain itu ya. Di belakangnya buka lagi. Buka. Oke. Tugas kelompoknya dulu. Coba kasih lihat dulu. Bisa lagi enggak? Bisa lagi. Ya, pasti ada di belakangnya itu karena memang
Salah. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 5? Apanya yang tidak cukup? Iya. Ada juga ini ya. Ada tadi di dalam ceramah lihat. Yang mana yang kamu? Oke, lihat di situ. Akan bagi-bagikan pekerjaannya. Kelompok 2? Gimana? Satu orang pertama. Iya.
pendidikan. Insiden. Berapa kelompok 5? Kan tidak sedikit. Tidak. Ini gue.
kita tidak banyak lagi ya. Silakan pergunakan waktu semaksimal mungkin. Sudah ada yang selesai? Belum ya? Kelompok 1 belum selesai. Kelompok 2? Sedikit lagi. Kelompok 3 bagaimana? Kelompok 3 sudah selesai. 4? Kelompok 4 bagaimana? Sudah selesai atau belum? Sedikit lagi. Kelompok 5? Kelompok 5 yang kewalahan kayaknya. Pergunakan waktu semaksimal mungkin. Tidak lama lagi waktunya. Dibaca-baca lagi ya. Lihat kembali pekerjaannya. Kenapa? Habis kita mau kerja apa? Sudah? Sudah. Sudah ya? Waktunya tinggal sedikit ya.
Selesaikan yang ada tadi. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah. Kelompok 4? Masih banyak yang belum selesai? Sedikit lagi ya. Karena waktu kita tidak lama lagi. Sana. Iya kah? Yes. Jangan kau kipas. Oke, kalau sudah selesai pekerjaannya, kita akan presentasikan ya. Kelompok lain boleh memberikan pertanyaan, juga boleh memberikan masukan terhadap pekerjaan temannya. Ya, karena waktu kita sudah selesai untuk mengerjakan tugas. Sekarang waktunya untuk kita presentasikan hasil pekerjaan kelompoknya adik-adik. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sudah. Kelompok 4, sudah selesai. Kelompok 5, oke. Kalau begitu, saya mulai presentasinya dari kelompok. Siapa yang mau menunjukkan dirinya terlebih dahulu? Kelompoknya, oke. Kelompok 2. Jadi kelompok 2 yang pertama akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Isi teks. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang pergaulan bebas yang semakin marak terjadi. Apakah teman-teman pernah mempunyai pacar, atau ada yang mempunyai geng atau suka nongkrong? Dunia remaja yang pedetik dengan kebebasan perlu mendapatkan pengawasan ekstra. Perubahan hormon dan lingkungan sosial bisa sangat berpengaruh pada kebiasaan remaja tersebut. Di masa ini, perhatikan orang tua berperan penting agar remaja tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Isi teks. Cara mengontrol remaja pun perlu disesuaikan dengan karakter, seperti dengan memberikan edukasi langsung, menegur hingga memilih bantuan psikologi. Kesalahan dalam menegur remaja hingga dianggap mengangkat justru membuat remaja semakin tertutup hingga berpotensi melakukan pelanggaran. Penutup. Waspadai pergaulan bebas yang bisa merusak generasi muda sejak dini. Generasi yang baik akan memberikan kontribusi positif pada Indonesia. Mari kita bangun negeri ini dengan generasi berkualitas. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan berikan aplaus yang meriah untuk presentasi dari kelompok 2. Ya. Nah, tugas yang kedua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas kelompok kedua kami. Kata ganti orang pertama, saya. Kata ganti orang kedua, sapaan, teman-teman, pacar, geng, remaja, orang tua, psikolog, generasi muda, remaja RT 1 Kampung Gendi. Kampung sambung sebab akibat kesalahan dalam menegur remaja hingga dianggap mengekang justru membuat remaja semakin tertutup hingga berpotensi melakukan pelanggaran. Kata-kata teknis, edukasi, hormon, kontribusi. Kata-kata persuasif, mari kita bangun negeri ini dengan generasi berkualitas. Oke, kita berikan aplaus yang meriah kedua untuk kelompok 2. Silakan dari kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan dari hasil presentasi kelompok 2? Ada yang mau ditanyakan atau ada masukan dari kelompok lain? Silakan. Bagaimana kelompok 1, 3, 4, dan 5? Baca 2 kali. Tugas pertama sama kedua. Bagaimana kelompok 1? Ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2 hasil presentasi dari kelompok 2 tadi? Kelompok 3? Udah jelas ya. Kelompok 4? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2, silakan. Kelompok 5? Heri ya? Silakan Heri Irawan. Silakan berdiri.
Ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Terima kasih. Bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Ada pertanyaan lain? Dari kelompok yang lain? Belum ada ya? Dari kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Ditampung dulu pertanyaannya ya. Ya, silakan diulangi pertanyaannya. Tolong simpulkan isi teks. Pada isi teks. Tolong simpulkan apa? Pada isi teks. Isi teksnya mau disimpulkan. Ya, berarti kesimpulannya. Apa kesimpulan teks tersebut atau ceramah tersebut berarti? Nah, ada lagi yang lain? Kalau belum ada, saya kembalikan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 boleh dijawab. Pertanyaan dari kelompok 1 tadi. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya mengatasi pergaulan Bebas. Pergaulan bebas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin. Saya ucapkan terima kasih atas dari kelompok 1 atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi bagaimana cara agar mengatasi masalah pergaulan bebas. Nah, kalau dari itu sendiri, itu bisa kembali dari dirinya kita masing-masing. Kalau caranya kita untuk mengontrol kita bagaimana bisa terbebas dari pergaulan bebas, itu dari dirinya kita sendiri. Kalau misal kita tidak mau terbebas dari pergaulan bebas tersebut, pasti tidak bisa. Tapi kalau kita mau berusaha, ya pasti bisa. Tapi itu juga bisa kita lakukan dengan cara mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Kalau misal lingkungannya kita sekarang, teman-temannya kita banyak yang cuma main game. Apalagi kalau kita sekarang kan kita sudah mau ulangan. Kita dapat pergaulan teman-temannya kita yang tidak mau belajar, malas kerja tugas. Ya kita ikut ke situ juga kan. Makanya saya sarankan agar mencari pergaulan yang lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus yang meriah. Ada yang mau tambahkan jawabannya dari kelompok lain? Kalau tidak, langsung lanjutkan. Nah, saya lanjut dengan pertanyaan dari kelompok 5. Kesimpulan isi teksnya atau teks Jadi di ceramahnya. sini minta disimpulkan. Nah, dari isi teks ceramah yang kami ambil, kalau disimpulkan, jadi dia di sini orang tua atau guru atau siapapun itu yang ingin menegur anak muda yang memang sudah pergaulannya sudah bebas sekali, kita harus memilih kata-kata yang baik atau tidak cara yang baik, karena anak remaja pada zaman sekarang semua sudah punya pendapatnya masing-masing. Apalagi kita sebagai anak muda pasti punya karakter masing-masing, tidak mungkin semuanya sama. Jadi di sini dia lebih ke cara pengontrolan remaja itu perlu disesuaikan dengan karakternya. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk presentasi dari
kelompok 2. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang lainnya ya. Kelompok 3 sekarang boleh presentasikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagian-bagian teks pembukaan, isi teks, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman yang saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau sarkastis, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Bagian-bagian isinya, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Bagian berikutnya, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang arogan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu tidak diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Terima kasih. Oke, kita berikan aplaus yang meriah untuk presentasi dari kelompok 3. Masih ada yang mau ditambahkan? Oke, kalau begitu saya berikan kesempatan kelompok lain untuk bertanya ke kelompok 3 atau memberikan masukan berdasarkan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Oh, yang jawab. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan ke kelompok 4. Mau bertanya ya? Dari kelompok 2, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Bagaimana cara mengatasi anak muda pada zaman sekarang yang dimana kesantunan dan moral yang sudah tidak terkendali, seperti berbicara kasar? Oke, bagaimana caranya mengendalikan anak muda sekarang? Ya. Tentang kesantunan berbicara. Bagaimana kelompok lain? Bagaimana caranya?
Bagaimana kelompok 3? Silakan dijawab untuk pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaannya. Pendidikan etika berbahasa memiliki peranan yang sangat penting. Pemerolehan pendidikan kesantunan berbahasa sangat diperlukan sebagai salah satu syariat dalam beragama. Dengan kesantunan dapat tercipta harmonisasi pergaulan dengan lingkungan sekitar. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh positif terhadap kematangan emosi seseorang. Semakin intens kesantunan berbahasa itu dapat ditanamkan, kematangan emosi itu akan semakin baik. Terima kasih. Oke, bagaimana kelompok 2? Sudah dapat dipahami atau masih butuh jawaban lain? Ada yang mau bantu jawab? Atau sudah puas dengan jawabannya tadi? Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Kalau tidak ada lagi, berarti saya pindah ke presentasi kelompok 4 ya. Kelompok 4. Silakan berdiri, presentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Bagian-bagian teks pembukaan, isi teks, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung semakin menurun kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dulu. Ketika kanak-kanak, hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapatan dan perasaannya. Seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum, kata-kata mereka kasar, menyerang. Hal ini menggores hati yang menerimanya. Penjelasan bagian ini mengenalkan permasalahan utama tesis, yakni tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Bagian isi, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilikan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan adat pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Teks tersebut salah satu bagian dalam argumen pembicara tentang menurunnya kesantunan berbahasa masyarakat. Bagian penutup, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Bagian tersebut merupakan suatu simpulan sebagai hasil penalaran dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula sejumlah alasan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang meriah untuk presentasi dari kelompok 4. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang presentasi dari kelompok 4? Dari kelompok 2. Kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok 4. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti isi yang kalian dapatkan tadi, di situ kan kesantunan itu berkaitan pula dengan adat dan pergaulan. Nah, di zaman seperti ini, kalau anak muda kalau tidak punya pergaulan kan kayak ndak etis toh. Nah, jadi bagaimana kalau kita sebagai anak muda, karena sekarang pergaulan itu sudah kita tidak tahu, sudah bebas sekali kan. Ada yang baik, ada yang tidak. Nah, tapi kalau dengan kesantunan itu berkaitan dengan adat dan pergaulan, bagaimana kita bisa untuk belajar berkata-kata yang baik. Kalau misal kayak di sekumpulannya kita, bagaimana kita mengatasi kalau misal di sekumpulannya kita ini, teman-temannya kita, ini orang-orangnya kayak bicara-bicara kasar begitu. Bagaimana kita untuk mengatasi kayak kelompoknya kita yang begitu? Terima kasih. Bagaimana caranya mengatasi? Ya, silakan. Kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk pertanyaan dari kelompok 2. Saya persilakan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan dari kelompok, bukan kelompok 3 ya, kelompok 4. Menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dengan cara menasehati. Dengan menasehati teman dapat dengan menasehati dengan dalam kebaikan, Ya, dengan cara menasehati teman. ya. Oke. Ada? Masih mau ditambahkan? Ada kelompok lain yang mau menambahkan? Silakan, kelompok 3, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 yang sudah bertanya dengar jawaban tadi dari kelompok 4. Nah, sekarang ada kelompok 3 yang mau menambahkan jawabannya. Ya, tadi jawabannya dengan cara menasehati teman yang sedang berkata-kata yang tidak sopan. Silakan ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menambahkan sedikit pendapat dari kelompok 4. Jika ada teman atau kelompok lain yang sering berkata kasar atau bicara kasar, betul dengan cara menasehati atau menegur dengan kata-kata yang tidak menyakiti hati orang tersebut dan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Terima kasih. Nah, kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Ya. Jadi saya rasa untuk hari ini presentasinya sudah cukup. Ada yang mau bertanya lagi atau sudah cukup? Nah, kalau tidak ada saya tambahkan sedikit dari pertanyaannya Heri Rawan tadi, ya. Jawabannya saya tambahkan dengan cara memilih, pandai-pandailah memilih teman bergaul, ya. Jadi lihat teman-teman
yang mana yang pantas, yang mana yang membawa dampak positif untuk kita, ya. Jadi tolong ketika bergaul lihat-lihat dulu, kalau bisa membawa dampak positif untuk kita, disitulah adik-adik berada atau bergaul disitulah, ya. Silakan kumpulkan lembar kerja peserta didiknya. Dan yang mendapat poin tertinggi berdasarkan pengamatan saya, hasil diskusi kita pada hari ini, hasil kerja kelompoknya juga, yaitu kelompok 2. Kita berikan aplaus yang meriah. Kemudian disusul oleh kelompok 3. Kita berikan juga aplaus yang meriah. Dan selanjutnya kelompok 4. Jadi semuanya sebenarnya adik-adik sudah baik. Tolong ditingkatkan lagi belajarnya, ya. Apalagi sudah dekat-dekat semester, adik-adik harus rajin belajar, ya. Kurangi permainan HP, kurangi adik-adik main HP di rumah. Usahakan belajar terus, karena dalam beberapa minggu yang akan datang kita akan laksanakan ujian semester, ya. Jadi tugasnya adik-adik di rumah, pelajari semua pelajaran yang telah diberikan di sekolah, ya. Pelajari supaya ketika kita ujian, adik-adik bisa menjawab semua soal-soal yang telah diberikan oleh guru, ya. Sebelum pelajaran kita tutup pada hari ini, silahkan satu orang pimpin doa, ya. Silahkan Ubaidillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna jitinaba. Amin. Ya, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan ucapan minallahi musta'an wal istiqlal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.